Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya pecinta dunia ya. Iya, alhamdulillah nih udah ada kabar baik yang lagi rame nih guys ya. Oh, banyak rekening diblokir oleh PPATK. Ya kita orang kecil kurang paham ya. Tapi ya kabar baiknya alhamdulillah ya 28 juta rekening yang diblokir sudah dibuka lagi guys. Jadi buat kawan-kawan yang menjadi korban pemblokiran besok Senin boleh diurus ke banknya atau mungkin bisa langsung dicek di ATM-nya ya, tarik uangnya, dicoba gitu apakah bisa diambil atau enggak. Kalau enggak bisa diambil bisa diurus ke banknya karena dari PPATK sendiri kan sudah membuka blokiran rekeningnya guys ya. Jadi mudah-mudahan polemik ini tidak memicu penarikan massal ya. Kalau sampai terjadi penarikan massal uang dari bank, wah bisa kacau guys ya. Setidaknya kalau masyarakat tidak percaya lagi sama bank itu kan bisa gawat. Nanti bank tidak punya modal untuk meminjamkan uang ke pengusaha, uang tidak muter, ekonomi nggak jalan, ujung-ujungnya negara kita krisis lagi. Yang susah siapa kan? Ya kita juga orang kecil yang susah guys ya. Jadi gimana baiknya mungkin ya coba kita ikuti aturannya dulu ya. Kalau 3 bulan nggak aktif ya kena blokir ya. Kalau misalkan setiap bulan kita nggak butuh duit ya boleh dicoba tarik 50.000 aja sesuai dengan nominal terkecil supaya kita rekeningnya tetap terdeteksi aktif. Terus bagi saudara-saudara kita yang petani yang katanya 4 bulan sekali, hanya kadang setahun sekali bisa transaksi nabung ya, mudah-mudahan setelah kejadian ini bisa setiap bulan aktif karena bingung juga ini. Kita orang kecil kan nggak paham aturan yang di atas sana ya. Cuman kalau dari yang saya tangkap dari berita di medsos yang beredar, mungkin kalau pemblokiran rekening kalau bisa jangan berdasarkan tidak aktif 3 bulan, 1 tahun gitu. Kalau bisa, kalau 5 tahun wajar, ATM saja itu kan udah ada batas kadaluarsanya ya. Kalau 5 tahun mungkin bisa. Nah kalau misalkan ada penyalahgunaan, contoh untuk kriminal, judi online, khususnya judi online ya. Kalau yang saya tangkap dari suara warganet, netizen itu kan udah jelas, kenapa sih nggak rekening judulnya aja yang diblokir, kok rakyat kecil yang diblokir? Ya, ya itulah suara para netizen ya. Harusnya kan pemerintah pura-pura daftar ikut judul, ketahuan tuh rekeningnya langsung blokir kan. Kalau netizen maunya begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada solusinya. Ini ada kabar baik. Yang diblokir kemarin udah dibukain semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat jadi tenang, tidak terjadi penarikan massal yang ujung-ujungnya yang nggak enak buat kita juga nanti ya, ekonomi bisa kacau, nggak jalan ya, pokoknya ujung-ujungnya kita juga yang susah, bingung juga ya, dilema gitu ya. Ya mudah-mudahan di atas sana kan banyak orang-orang pintar ya, bahkan Bang Hotman Paris saja gitu kan mendukung netizen gitu ya. Bang Hotman Paris nggak setuju kalau PPATK sampai memblokir, itu melanggar HAM kalau nggak salah katanya alasannya. Harusnya sih kalau ada transaksi mencurigakan baru blokir. Itu pun harus apa namanya? Harus ada penyelidikan gitu kan. Jadi kalau terdeteksi transaksi tidak normal baru diblokir, lalu dipanggil orangnya di sidang. Kalau udah ada keputusan hakim memang benar itu hasil cuci uang atau kriminal, uangnya bisa disita negara, lumayan buat bayar hutang negara ya gak? Iya. Tapi kalau balik lagi ke judul tadi ya, kalau rakyat kecil yang diblokir ya kasihan juga. Memang saya sendiri juga tidak setuju dengan judul ya. Ya tapi kasihan rakyat kecil yang
kalau yang diblokir rekeningnya rakyat kecil meskipun mereka terlibat judol gitu. Contoh menerima uang dari situs judol. Itu kan setahu saya yang diblokir itu yang seperti itu setahu saya. Tapi kalau ada alasan lain yang diblokir selain tidak aktif 3 bulan, menerima transaksi judol atau dideteksi terlibat pencucian uang, kriminal dan lain sebagainya, termasuk penipuan ya kurang paham juga ya. Saya cuman yang ngeluarin unek-unek saya karena saya juga pengguna medsos, istilahnya sering baca-baca begitu ya. Yes, bingung juga ya, kasihan dilema ya. Di satu sisi pemerintah ingin memberantas yang tidak benar gitu, tapi di satu sisi ada dengan cara pemblokiran itu banyak yang kesusahan. Ya nggak enak aja lah ya, banyak berseliweran di medsos gara-gara diblokir, nggak bisa bayar anak uang sekolah, orang keluarganya mau operasi nggak bisa bayar, ya banyak lah ya. Mungkin nanti kita tunggu orang-orang pinter di atas sana, pejabat-pejabat di atas sana yang ini mudah-mudahan dapat solusi jalan keluar yang terbaik. Karena setahu saya dari kata-kata netizen juga, hukum di negara kita itu adalah yang paling tinggi, itu adalah keselamatan rakyatnya. Ya begitulah. Ya, jadi ya buat para netizen ya semangatlah kalau memang memperjuangkan kalau itu kebenaran ya. Dan buat PPATK ya mungkin pakai cara-cara yang bisa ini, mungkin rembukan dulu lah sama ya yang kira-kira nantinya tidak merugikan, yang tidak terlibat lah gitu intinya. Ya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.